Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Ahad malam Senin yang keempat di bulan November, kita semua masih bisa mengikuti kajian di Masjid Al-Muhajirin dengan harapan mudah-mudahan kajian rutin ini bisa memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk menguatkan dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin, pada malam yang keempat seperti biasa kita membahas tentang fikih Islam. Dan beberapa pertemuan terakhir sedang dan akan melanjutkan pembahasan tentang ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah jenazah. Dan terakhir kita telah menyelesaikan atau dianggap sudah selesai, ya, yaitu tentang sholat jenazah. Sementara dianggap selesai dulu, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu untuk disampaikan. Nah, malam ini kita akan melanjutkan dengan mengantarkan dan memakamkan jenazah. Dua bahasan ini. Tentu sebelum dimakamkan diantarkan dulu jenazah itu. Sebab tidak mungkin jenazah bisa datang sendiri ke pemakaman. Nah, mesti diantarkan oleh orang-orang yang masih hidup. Nah, para ulama sepakat bahwa mengantarkan jenazah itu ini belum memakamkan. Ini pun termasuk fardu kifayah. Memang fardu kifayah itu adalah memakamkan. Tapi memakamkan itu kan tidak mungkin kalau tidak diantarkan. Nah, maka mengantarkan jenazah juga itu hukumnya fardu kifayah. Di dalam hadis riwayat Muslim yang sudah terkenal disebutkan bahwa kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain ada 6. Hakul muslim ala muslim situn. Ini sudah terkenal hadisnya. Yang pertama, idza laqitahu fasalim alaihi, kalau berjumpa maka ucapkan salam. Itu tidak akan dibahas ya. Kedua, wa idza danaka fa'ajibu, kalau ia mengundang maka datangilah undangan itu. Ketiga, wa idza stansohaka fansohlahu, apabila ia meminta nasihat maka berilah nasihat. Yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fasamidhu, kalau ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah. Yang kelima, wa idza maridho fa'adhu, apabila ia sakit maka jenguklah. Dan yang keenam, wa idza mata fa tabi'u, kalau ia meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Tentu ini fardu kifayah, tidak mesti semua orang mengantarkan. Namun kalau kita punya kesempatan, punya kemampuan untuk mengantarkan, terlampau sayang kalau ditinggalkan, lebar itulah. Mengingat apa? Mengingat pahalanya yang cukup besar. Di dalam Sahih Bukhari, hadis Bukhari dari Abu Hurairah dikatakan ya, man syahidal janazah hatta yusalli alaiha falahu qiratun. Siapa orang yang menyaksikan jenazah sampai ia ikut menyolatkan, maka mendapat 1 qirat pahala. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu gunung yang cukup besar. Nah, ada yang bertanya, bagaimana kalau kita itu mendatangi jenazah tapi tidak ikut menyolatkan? Itu nggak disebut pahalanya ya. Ya mungkin ada pahala, cuman tidak sampai 1 qirat.
Jadi kalau kita ingin pahala sebesar Gunung Uhud, maka datangilah jenazah itu dan kita sempat ikut menyolatkan. Bolehkah pulang? Ya sebaiknya ikut yang berikut Pak. Waman syahidaha hatta tudfana falahu qiratani. Siapa orang yang menyaksikan jenazah sampai ia ikut ke pemakamannya, meskipun tidak ikut memakamkan, karena kalau memakamkan itu kan tidak usah banyak orang. Mungkin yang di bawah misalkan ada berapa orang, 3 orang, cukup Pak. Di atas 1-4 orang cukup. Tentu yang mengantar lebih banyak. Nah sampai dia mengantarkan dan memakamkan, maka qirotan, ia mendapat 2 qirot sebesar 2 kali Gunung Uhud ya. Oleh karena itu bagi kita yang muslim masih hidup, masih sehat dan kuat, ada orang yang meninggal dunia, baik tetangga atau kerabat, kenalan, itu sebenarnya Pak, ini proyek amal. Kita bergembira, cuma jangan ditampakkan gembiranya, itu menyinggung perasaan keluarga. Jangan sampai ketika kita melayat, aku terima kasih ya, saya bergembira nih dengan kematian saudara Anda. Kenapa? Banyak pahala hari ini. Dalam hati Pak. Kenapa bisa dapat 2 qirot? Minimal sampai menyelatkan dapat 1 qirot. Nah ini saya kira, jadi setelah kita tahu dalilnya, kita semangat kalau ada orang meninggal untuk ikut menyelatkan dan mengantarkan sampai ke pemakaman. Apalagi Pak kalau lengkap, mulai ia itu ikut memandikannya, mengkafani, menyolatkan, mengantar sampai memakamkan. Tapi kan terbatas Pak, paling yang bisa banyakkan itu 2 Pak, menyolatkan dan mengantarkan. Memandikan dan mengkafani dan memakamkan itu paling-paling 5 orang cukup Pak. Saya pernah melihat Pak, ada seorang jenazah meninggal dunia. Kalau belum meninggal bukan jenazah namanya. Itu yang mengantarkan cuma 5 orang. Mungkin ia selama hidupnya tidak banyak kenalan, tidak dikenal orang, atau mungkin kurang gaul, atau boleh jadi ada sebab lain. Jadi yang 5 orang itu merangkap, sejak itu memandikan, mengkafani, menyolatkan, mengantar dan memakamkan. Yang 5 diborong ber-5. Makanya ini kemana yang lain? Karena banyak orang yang malas untuk mengantarkan jenazah, pada pahalanya sangat besar. Ya tentu saja hadirin dengan menjaga adab-adab ketika kita mengantarkan jenazah. Itu adab-adabnya itu disebutkan oleh Said Sabiq dalam Fiqh Sunnah Pak. Yang pertama, hendaklah ketika kita mengantarkan jenazah tidak mengeluarkan suara. Baik itu ngobrol, kita kadang-kadang ngobrol, kadang ketawa-ketawa sambil merokok Pak. Ketika mengantarkan bukan merenung tentang kematian, ngobrol ke Persib Pak. Dibahas Persib main itu sampai prediksi main ke depan bagaimana. Itu tentu ini apakah pahalanya 2 qirot? Yang mudah-mudahan supaya bisa dijamin betul kalau ngobrol. Bahkan, nah jangankan ngobrol Pak, membaca dzikir pun dilarang. Jadi harus diam aja. Kadang-kadang ini kebiasaan kita ya, ada yang baca sholawat, baca takbir, saya pernah mendengar orang itu gemuruh. Ini kebiasaan orang Syiah Pak. Orang Syiah itu jangankan berzikir Pak, sampai meratap, menyebut-nyebut kebaikan orang yang meninggal, meratapi itu. Ini adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang orang Syiah masih mengamalkan. Nah kalau kita jangan Pak, berdiam saja. Kemudian yang kedua, jangan berisik Pak ya. Yang kedua, ketika jenazah diantarkan, nah, kita berjalan di mana? Ini bebas hadirin. Itu ada beberapa riwayat bahwa Nabi, Abu Bakar, Umar itu mengantar jenazah di depan jenazah berjalan. Tapi Ali bin Abi Thalib dan sahabat lain di belakang jenazah. Maka ada 2 pendapat ulama, apakah di depan atau di belakang? Kalau berjalan kaki, kalau dengan kendaraan memang di belakang mengantarnya. Nah, kemudian pendapat yang
paling moderat itu digabungkan. Ini merupakan keringanan. Boleh kita di depan berjalannya, boleh di belakang, di kiri, di kanan. Itu tentang posisi di mana kita berjalan ketika mengangkat jenazah. Nah, ketika jenazah itu diantarkan, kita harus ini Pak menjaga pola jahiliyah. Zaman dahulu itu ketika jenazah diantar ke pemakaman itu mereka itu ini Pak menyalakan api dupa ya, kemenyan atau dibakar atau pakai obor ya. Ya kecuali kalau pemakamannya di malam hari untuk penerangan silakan. Tapi kalau tidak perlu ya tidak usah. Jadi. Kemudian jenazah itu dimasukkan ke dalam keranda dan tidak perlu pakai payung Pak. Jika masih ada pakai payung ya isi panasin ya. Padahal sudah ada kan itu kerana itu sudah penuh, apalagi jenazah kan tidak merasakan apa-apa. Ini pakai payung. Bahkan ada juga sebelum jenazah diantarkan keluarganya itu masuk ke bawah jenazah, golongan jenazah. Nah, tentu ini kebiasaan tradisi jahiliyah yang mesti dihindari. Nah, apalagi yang penting tentang adab ketika mengantarkan jenazah. Sekali itu yang terpenting hadirin. Oh iya satu lagi nih, ini persoalan perempuan. Ini ada apa dalam hadis ya tentang bagaimana perempuan apakah boleh ikut mengantarkan jenazah. Nanti juga terkait dengan ziarah kubur bagi perempuan. Ada hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini. Ummu Atiyah, seorang sahabat Nabi perempuan, pernah berkata, kata Ummu Atiyah, "Nuhina amin tibaqil janaiz walam yuzam alaina." Kami dilarang untuk mengantarkan jenazah dan tidak dilarang dengan larangan yang keras. Jadi larangannya ringan. Siapa yang melarang? Ya pasti Rasul kan. Jadi kami dilarang untuk mengantarkan jenazah, tapi larangan itu tidak keras, larangan yang ringan. Nah, hadis ini dijadikan dalil oleh kebanyakan para ulama bahwa perempuan itu sebaiknya tidak ikut mengantarkan jenazah. Kalaupun mengantarkan boleh tapi makruh saja. Ini kan dilarang itu tapi larangannya ringan, berarti makruh. Makruh itu kan sebaiknya tinggalkan hadirin. Nah, tetapi ada hadis lain yang sahih juga. Suatu ketika Umar bin Khattab melihat ada seorang perempuan yang menangis di belakang jenazah yang sedang diusung. Nah, lalu Umar berteriak, "Hei, kamu perempuan, pulang, jangan ikut mengantar." Kemudian Nabi mengatakan, "Biarkan dia ya Umar. Dia mungkin ingin ikut mengantarkan." Ini bertentangan ya. Nah, ini ada ulama yang mengkompromikan hadirin. Jadi pada dasarnya dilarang, makruh ya. Kenapa? Nih, kemungkinan ya para ulama memberikan analisis kan. Pertama, secara kejiwaan perasaan perempuan itu lebih lemah, lebih rapuh daripada laki-laki. Jadi gampang bersedih hati, gampang menangis. Kalau ada bapak-bapak yang gampang menangis, itu bapak itu perempuan harus apa? Mungkin ini berubah ya. Jadi perempuan gampang menangis. Apalagi kalau yang meninggalnya orang terdekat, ayahnya, ibunya, suaminya, atau anaknya. Bahkan orang lain yang meninggal pun perempuan itu menangis sendiri. Bagaimana gampang? Ini beberapa ada juga yang kuat mentalnya. Mendengar aja lewat telepon, suami ibu tidak dapat ditolong bu, kecelakaan meninggal dunia, langsung menangis. Padahal jenazahnya masih di rumah sakit. Datang ke rumah jenazah menangis lagi, tambah pingsan. Udah sadar, ketika jenazahnya dimandikan nangis lagi. Ketika dibawa keluar nangis lagi, di makam nangis dan pingsan. Nah ini kan mungkin Pak itu satu. Yang kedua,
kemungkinan ya kalau perempuan ikut mengantarkan jenazah, dia akan berbaur dengan laki-laki, namanya ikhtilat. Ikhtilat itu adalah percampur bauran laki perempuan tanpa hijab, tanpa batas, nah sehingga dikhawatirkan menimbulkan fitnah, gangguan. Dan yang ketiga tadi, mungkin keluarnya perempuan untuk berangkat ke pemakaman itu mungkin bisa menarik perhatian beberapa orang laki-laki. Ya Pak Asep mungkin kuat ya, tapi mungkin kalau saya kuat juga kan. Itu bisa mengganggu kan orang-orang, sehingga banyak orang datang ke makam bukan untuk mengantar jenazah, tapi untuk melihat perempuan. Nah, apalagi punya kelainan perempuan apa ya, masih muda, penampilan menarik, itu mungkin bisa jadi masalah. Nah, sehingga makruh pada saat. Tapi melihat sabda Nabi kepada Umar, dia itu pergi ke pemakaman. Nah, ulama mengatakan kalau faktor-faktor tadi dapat dihindari, jadi boleh. Pertama, perempuan ini kuat mentalnya, tidak akan menangis atau meraung-raung di pemakaman. Bahkan ada yang merontak, jangan ya, sampai ke yang ngurus Pak Ustaz, saya dengan siapa kalau dia dimakamkan? Jangan dimakamkan. Bingung kan Pak? Cek Ustaz, ibu tanya kan dimakamkan, mau kita mau naik? Baru Pak berhenti. Yang kedua, ya perempuan itu aman di perjalanan, jadi bisa menjaga percampur bauran yang berlebihan. Yang ketiga, ya yang penting penampilannya harus tidak pakai parfum, perhiasan, sehingga tidak berdandan secara berlebihan, supaya tidak mengganggu orang-orang yang lain. Ini masalah perempuan. Jadi ternyata di kalangan ulama itu jadi perbincangan, bolehkah perempuan mengantarkan jenazah ke pemakaman? Ya ini kalau yang tepat itu mungkin ya pada dasarnya dilarang, makruh. Tapi kalau bisa menjaga mental, aman dari fitnah, tidak pakai perhiasan atau parfum, tidak berdandan mencolok, maka kemakruhannya bisa menjadi boleh. Ini ya Pak tentang perempuan mengantar ke pemakaman. Nah, apakah ketika mengantarkan jenazah ke pemakaman itu harus pakai baju warna hitam? Ini, karena katanya kalau bergabung itu pakai hitam-hitam. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ini kebiasaan orang lain, jadi bukan dari Islam. Ini kebiasaan orang Barat ya, orang non-Muslim. Ya tentu kita kalau sengaja pakai pakaian hitam dalam rangka merasa lebih afdal, ini kan keliru. Jadi kita memiliki keyakinan yang keliru. Tapi kalau memang punyanya yang hitam aja atau bukan dari ya tahu. Banyak udah mendingan apa, tapi mah hidung teh lagi jadi masa cuma hitam aja iya, tapi menjelma tubuh nggak soal komentar. Ya kalau tidak punya lagi silakan, tapi jangan ada sengaja pakai hitam, bahkan menyediakan baju hitam khusus ketika ke pemakaman, itu yang dilarang. Nah kemudian tentang kedua posisi mayat. Nah boleh tidak kita itu menangguhkan pemakaman, ditunda? Biasanya alasannya yang klasik menunggu keluarga yang jauh di luar kota. Ya ini perjalanannya misalkan meninggal di Bandung, ada keluarga yang ada di mana, di Bangkok misalkan, meninggalnya hari Ahad, pesawatnya besok dapat Senin, Selasa kan itu salah ditunda. Nah ini pada dasarnya Pak, di dalam hadis diperintahkan untuk menyegerakan pemakaman. Ada 3 perkara menurut hadis Nabi yang harus segera dilakukan. Pertama, kalau punya utang segera bayar. Nah ini bagi yang berutang, tolong Pak. Kalau punya utang Pak, jangan hanya ingat, harus ingat baik. Bukan ingat Pak, bayar segera. Kalau punya. Yang kedua, kalau ada perempuan yang melamar laki-laki soleh, segera nikahkan, jangan dipertimbangkan dulu. Nah, kemudian yang ketiga, ketika ada jenazah, segera makamkan, jangan ditunda. Apa hikmahnya
jenazah segera dimakamkan. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Sabda Nabi, asri'u bil janazah, segeralah untuk memakamkan jenazah. Fa in taku sholihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi. Kalau jenazah itu orang baik, orang soleh, ahli pengajian, tiap malam Senin datang di hadirin, maka dia akan segera mendapatkan balasan dari Allah atas kebaikan. Itu kalau orang soleh. Wa in taku siwa dzalika fasyarun tabarnahu an riqabikum. Kalau ia bukan orang soleh, ya tukang membuat keonaran, maka kamu akan segera melepaskan dari keburukan orang itu, ya, supaya terhindar malah. Itu hikmahnya kenapa segera. Kalau orang baik, orang itu akan segera mendapat balasan. Orang jahat, kita yang segera bebas dari kejahatan orang itu. Nah, ada yang berkata, tapi bagaimana dengan Nabi kita? Beliau kan wafat tuh hari Senin, Pak ya. Nabi wafat hari Senin, tapi dimakamkan hari Rabu. Rabu sore dimakamkan. Kenapa terlambat? Itu ternyata ada penyebab kenapa Nabi terlambat dimakamkan. Karena para sahabat waktu itu fokus untuk memilih pemimpin pengganti Nabi, khalifah. Jadi mengadakan pemilu dulu. Nah, ini berarti memilih pemimpin itu kan wajib. Maka kewajiban memilih pemimpin itu mengalahkan kewajiban menyegerakan mengurus jenazah. Kalau jenazah kan hanya seorang, kalau masalah pemimpin kan untuk masalah umat. Itu Pak alasan sahabat-sahabat kenapa menangguhkan pemakaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau dalam kondisi normal itu segeralah untuk dimakamkan. Ini segera tentang menunda pemakaman. Jadi pada dasarnya itu tidak boleh, ya kecuali kalau ada alasan tertentu ya yang masalah. Ya, buat iman. Sekarang kapan waktu yang tepat untuk memakamkan jenazah? Nah, pada dasarnya kapanpun boleh, kecuali ada tiga waktu yang dilarang kita memakamkan jenazah. Itu hadis riwayat Muslim mengatakan, salasu sanatin kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yanhana an nusolliya bihina au naqburu bihina mautana. Ada tiga waktu yang Nabi melarang kita sholat pada tiga waktu itu atau menguburkan jenazah saudara kami. Sholat dilarang, sama juga memakamkan dilarang. Pertama apa? Hina taqrubu syamsu bazigotan hatta taratabiha. Ketika matahari terbit. Sekarang itu terbit matahari itu jam 5 lebih 20 sekian, Pak. Subuh kan jam berapa? 4 lebih 1 ya. 4. Itu tambah aja 1 jam 20 menit itu matahari terbit. Jadi jam 5.21 udah terbit matahari. Nah itu Bapak jangan sholat jam itu, Pak, dilarang. Nah, sholat subuh keberangan ya, itu mah beja-beja keberangan. Ya itu tidak boleh. Nah memakamkan pada jam itu tidak boleh sampai matahari meninggi waktu duha. Ya duha itu jam 5 kurang 10 menit Bapak ya. Wah jam 6 aman Pak, jam 6 pagi memakamkan. Besok jam 6 silakan ada yang dimakamkan siapa? Aman Pak. Jam 5.20 jangan. Yang berikutnya adalah wahina yaqumu qaimuz zahira hatta tazula syamsu. Ketika matahari tegak di atas kepala. Itu pas duhur ya, menjelang duhur. Kalau duhur kan sudah bergeser ya. Jadi kalau sekarang duhur jam 11.39, nah setengah 12 itu kan mungkin tengah-tengah matahari itu jangan. Sampai matahari telah tergelincir, ya sudah jam 12:30 boleh Pak, sudah pada duhur. Yang ketiga wahina tatadoyu syamsu lil ghurub. Ketika matahari sudah menguning, ketika menjelang terbenam matahari.
maghrib misalkan jam 17.57, nah jam setengah 6 itu jangan memakamkan jenazah. Nah kemarin saya dapat cerita seorang teman Pak, orang Sumedang, dia punya kenalan jaksa dengan itu. Nah kemudian dimakamkan jam 4 sore, tapi menunggu para pejabat kejaksaan datang setengah 6 langsung dimakamkan. Nah ini tidak boleh. Untung teman saya itu ngerti, dia ngasih tahu tunda dulu sampai selesai sholat maghrib. Ditunda, akhirnya pada maghrib dimakamkan. Itu nggak boleh Pak, memakamkan ketika terbit matahari, ketika matahari ada di tengah-tengah kepala kita, yang ketiga menjelang maghrib. Apa alasannya, hikmahnya? Untuk menghindari penyerupaan dengan penyembah matahari. Matahari itu kan banyak disembah oleh sebagian orang primitif. Nah kita tidak boleh seperti orang yang menyembah matahari. Matahari terbit tengah-tengah terbenam, itu jangan sholat dan jangan memakamkan. Berarti pada waktu-waktu yang lain itu boleh kita memakamkan, termasuk yang saya ditanyakan di malam hari boleh memakamkan jenazah di malam hari. Hadis Bukhari ya, dari Ibnu Abbas ya, sesungguhnya Rasulullah SAW lewat ke sebuah kuburan yang dikuburkan malam hari. Nabi bertanya, kapan ini dikuburkan? Mereka sahabat menjawab, tadi malam ya Rasulullah. Jadi kalau sekarang malam Ahad berarti yang muslim kan lebih lewat. Nah, Nabi kemudian bertanya, mengapa kalian tidak memberitahu saya tentang orang ini dimakamkan? Nah, mereka menjawab, kami menguburkannya di kegelapan malam. Kami enggan membangunkan engkau agar tidak mengganggu. Nah, kemudian Nabi itu langsung berdiri dan sholat di atas makam jenazah yang sudah dimakamkan. Ini hadis ini penting buat teman. Yang pertama, boleh kita memakamkan jenazah di malam hari. Tentu kalau tidak darurat ya, kalau misalkan tempatnya darurat, curam ya, tidak ada penerangan, itu ditunda. Tapi kalau bisa ya di malam hari silakan. Yang kedua, hadis ini menjelaskan boleh kita menyolatkan jenazah yang sudah dimakamkan. Nabi kan berdiri Pak di atas makam itu. Jadi kalau kita itu misalkan datang ke sebuah tempat, ada saudara, ada kerabat, ada kenalan, tidak sempat ikut menyolatkan, sudah dimakamkan. Nah, kita boleh datang ke makamnya untuk menyolatkan. Waktunya di malam hari juga silakan. Ah Pak, malam hari masih jurit, jangan. Siang hari aja, percayalah. Adik kita maka suka dihubungkan di sana. Ya kalau di malam hari nanti dimakamkan, itu takutnya bangun lagi, ya Pak. Nah ini mah keyakinan yang keliru. Ini sekira tentang memakamkan jenazah di malam hari. Jadi boleh, cuma 3 yang dilarang. Nah kemudian bagaimana kalau ada orang yang sedang mengusung jenazah lewat di hadapan kita? Kalau kita tidak ikut ke pemakaman, itu silakan aja. Cuma minimal itu berdiri, Pak. Ini hadis Bukhari ya. Dikatakan begini, idza ra'aytumul janazata faqumu paman tabi'aha falayakun hatta tuduha. Nah ini mungkin masih banyak yang belum tahu dan tidak mengamalkan. Apabila kamu melihat jenazah yang sedang diusung lewat, maka berdirilah. Dan barang siapa yang ikut mengantarkannya, itu baik ya. Tapi jangan duduk sebelum jenazah diletakkan di pemakaman. Nah ini dulu Pak, rumah saya itu di Kaum Kulon itu hampir sering melihat jenazah yang lewat. Kenapa? Ya bukan lewat, diangkat oleh orang. Lewat nggak mungkin. Kenapa? Itu rumah saya itu jalan ke makam. Itu kalau ada jenazah lewat ya orang-orang berdiri. Kalau anak-anak itu berdiri ikut ke makam. Minta apa? Minta uang Pak.
Dulu kan suka dibagi uang ya, apalagi sholawat, apalagi untuk jenazah orang kaya, Pak Imam Benghar, saya masih duit, langsung semangat. Jadi ketika ada yang meninggal berbahagia buat anak-anak. Nah ini berdiri. Nah kalau kita ikut mengantar jenazah ke pemakaman, nah ini banyak pelanggaran. Jangan duduk, jangan jongkok, berdirilah sampai jenazah itu dimasukkan ke kuburnya. Jadi kita makan kadang-kadang duduk di atas apa? Iya, bapak apa pengalaman? Duduk di makam orang lain, duduk ngobrol banyak rokok, mau ekspresi lagi pak. Nah ini kan pelanggaran berat. Ya ini malu lah kalau jamaah masjid begitu ya. Ya kalau orang yang tidak ngaji mah mungkin belum tahu. Duduk di atas makam orang di temboknya kan, sambil ngerokok pak, sambil ketawa-ketawa ya. Ngubur berseri-seri pak yang mau kan jadi tidak menarik untuk diri nanti. Nah hadirin, kemudian persoalan berikutnya, kalau misalkan pemakaman itu darurat sempit, bolehkah memakamkan jenazah lebih dari seorang di satu lubang? Boleh pak, boleh di satu lubang. Ini hadis Bukhari ya. Cuman, nah, kalau memakamkan misalkan 2 orang atau 3 orang, maka yang paling senior dan yang paling soleh itu yang paling dekat ke kiblat, paling depan. Ya itu kalau misalkan terbatas itu ke sebelah kiri kanannya, yang paling soleh itu yang paling kanan, paling kiblat, paling barat ya. Itu menunjukkan tingkat kesolehan. Dan insya Allah mereka tidak akan bertengkar pak, berbenturan, aman insya Allah. Bahkan ketika tsunami Aceh, bukan hanya 2-3, kadang berapa orang kan, kuburan massal, satu lubang yang besar itu jenazah dimakamkan secara massal, itu boleh saja gitu. Nah kemudian tentang apa pak? Ini tentang teknis memasukkan jenazah ke dalam kuburan. Nah sebelumnya yang namanya kuburan itu ukurannya berapa hari ini? Ukurannya kalau panjangnya sesuaikan dengan tinggi badan orang itu kan. Jangan sampai orang itu ngarempol. Bunternya itu sempit ngarempol ya. Jangan panjang ngarempol. Jadi kalau tinggi badan 1,80 m ya 2 meter lah. Supaya leluasa. Karunya apa? Gerhirup ke sempit gimana? Hanya mau yang gitu. Sehingga semua malah lega. Kalau kedalamannya itu tidak ada batasan, tapi semakin dalam semakin bagus. Asal ulah jauh teuing apa? Dari sumur itu kan. Jero teuing mangke anu ngumurkeun teh sakudang di jero terus. Jadi ya 2 meter supaya 2 meter kedalamannya. Lebarnya ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian apa lagi Pak? Oh tadi ya pertanyaannya, bolehkah kita itu mengantar jenazah menggunakan kendaraan? Pada dasarnya itu yang afdol itu dengan tanpa kendaraan. Tapi kalau jauh, boleh pakai kendaraan. Pakai kendaraan. Ada tapinya siapa? Dulu ada orang yang sebelum meninggal dia berpesan pada anak-anak. Anak-anak kalau bapak mati jangan pakai ambulan ya. Kenapa pak? Suka mabuk. Mabuk jadi silakan pakai ambulan ya. Dibolehkan karena kebutuhan. Pakai peti boleh nggak? Boleh. Asal jangan petinya dimasukkan ke makam. Sekadar peti untuk menjaga itu, menyangga. Karena misalkan kalau misalkan pakai keranda biasa takut gimana jatuh, oke boleh pakai peti pak. Cuman ketika dimasukkan ke dalam pemakaman kuburan itu petinya jangan ikut masuk. Petinya mah silakan aja dipakai untuk bapak-bapak di sini. Kayak mainan ya. Jangan pakai peti. Kenapa? Sebab memakamkan jenazah pakai peti itu kebiasaan orang lain. Orang Islam itu pakai kain kafan. Bahkan hadirin, nah ini apa yang dikerjakan oleh teman-teman kita dari karangan Kristiani kan, itu pakai peti kan. Sementara Nabi Isa alaihissalam
Itu dalam Injil Yohanes itu dikatakan dia itu dimakamkan ketika ini menurut mereka kan disalib. Dimakamkannya pakai apa? Pakai kain kafan. Nah, ketika hari Ahad kan bangkit ya, itu mah dongeng pakai bangkit. Itu kain kafannya dilepas. Jadi orang Islam itulah yang mengikuti Nabi Isa, bukan orang Kristen, maaf ya. Dalam pemakaman Nabi Isa itu pakai kain kafan. Sementara orang-orang itu kan pakai peti. Nabi Isa itu ketika kecil dihitan. Kita dihitan, mereka tidak kan. Jadi yang paling ikut Nabi Isa itu umat Islam sebenarnya. Makanya itu ada orang Arab yang masuk Islam. Ketika ia baca dalam Injil, ternyata Nabi Isa itu pakai kain kafan dihitan. Berarti orang Islam ya sesuai, maka pindah menjadi Muslim gitu. Jadi kalinya punya ya. Nah jadi boleh Pak pakai peti asal jangan ikut masuk ke dalam liang lahat. Nah ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, lahat itu apa Pak? Jadi di makam itu ada sebagian yang sebelah arah barat Pak, yang lebih didalamkan. Nanti jenazah itu disimpan di sana. Itu miring seperti kita tidur. Kepalanya itu dihadapkan ke arah kiblat ya, di utara apa yang kepala. Nah, ini arah kiblat itu keliling. Nah, nanti ketika mau ditimbun tanah, biasanya ini bukan keharusan Pak, itu dihalangi dengan apa? Dengan papan. Ini untuk menghindari jangan keinjak jenazahnya. Bisa ngajerit kayak Pak. Aduh, jangan. Jadi dewasa Pak, jadi dihalangi sama papan. Nanti ketika orang itu menimbunnya dengan tanah itu aman, tidak sampai terinjak. Nah, ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur, itu yang benar, Pak, ini yang disunahkan itu adalah kakinya dahulu. Kakinya dahulu baru bagian kepalanya. Jadi kakinya yang duluan ke bawah baru kepalanya. Dan dibaringkan di dalam liang lahat. Nah, kemudian hadirin sekalian, apa doanya? Dimana doa? Doa ketika meletakkan jenazah tidak ada doa khusus Pak, kecuali hanya zikir. Zikirnya ada dua macam. Silakan pilih. Boleh yang pertama Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Bismillahi dengan nama Allah dan di atas agamanya Rasulullah, atau Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Boleh millati, boleh sunnati. Itu ketika meletakkan jenazah. Nah, kemudian hadirin, siapakah yang berhak untuk menurunkan jenazah? Laki-laki Pak. Makanya tidak pernah ada perempuan turun ke pemakaman Pak ya. Laki-laki. Termasuk jenazah perempuan pun laki-laki itu ya meletakkannya. Nanti kan orang kan ketutup sama kain kafan. Asal jangan dibuka oleh yang kali gelas saja. Ekokis ada dengan umur kekoknya. Jadi aman laki-laki yang turun untuk memakamkan. Tapi nah ini kadang-kadang jadi persoalan Pak. Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa yang menguburkan perempuan itu laki-laki, tapi malam harinya tidak berhubungan dengan istrinya. Saya juga tidak mengerti kenapa demikian, dan ternyata tidak ada ulama yang bisa menjelaskan kenapa demikian. Ini ada hadis Pak, hadis dari Anas ya. Kata Anas, aku menyaksikan putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan dan Nabi duduk di atas kuburan. Maka aku melihat beliau mencucurkan air matanya. Jadi boleh menangis Pak ya. Dan Nabi bersabda, apakah ada di antara kalian orang yang malam tadi tidak berhubungan dengan istrinya? Abu Thalha berkata, saya ya Rasulullah. Maka turunlah kamu ke dalam kuburan. Maka turunlah Abu Thalha. Jadi kalau Bapak misalkan ikut ke pemakaman, silakan Pak turun. Aduh, bentar Habib terbiasa. Kenapa?
malam tadi ayah proyek. Saya sudah melakukan kegiatan yang cukup padat malam tadi kan. Nah, itu tidak boleh orang yang malam tadinya hubungan dengan istrinya. Dan ternyata saya belum menemukan Pak penjelasan kenapa alasannya. Ini ubudiyah Nabi yang ya ada yang mengatakan dengan supaya nanti Pak bisi gitulah kalau malam harinya kalah dengan istrinya, pas jenazah perempuan jadi ingin mengulang lagi gitu Pak. Tapi walau saya tidak menyebutkan itu benar atau salah, ini hanya ada ulama yang menduga. Jadi kalau Bapak sudah berhubungan dengan istri, nah ada perempuan meninggal dunia, Bapak jangan ikut turun ke pemakaman. Jadi kami usaha tadi itu banyak. Siapa yang mau turun? Tapi mau sifat panitia. Ya ini itu tentang perempuan, jenazah perempuan dimakamkan oleh laki-laki. Apalagi Pak, nah ini tentang memakamkan. Nah terus persoalan yang sering ditanyakan Pak, apakah ada bacaan tertentu sebelum dimakamkan atau ada adzan gelap Pak? Itu tidak ada, itu hanya kebiasaan aja. Adzan itu kan panggilan untuk apa? Sholat. Nanti khawatir pas sudah adzan, kita mayatnya langsung komat. Tapi itu komatnya sedangkan jadi masalah. Jadi jangan ada di pemakaman itu tidak ada perintahnya. Jadi termasuknya ya bid'ah Pak, mengada-ngada. Apalagi Pak, oh iya yang sering ditanyakan, ketika jenazah itu diletakkan di liang lahat, apakah kain kafannya dibuka? Tidak ada perintah untuk dibuka. Justru kain kafan itu kan harus dipertahankan. Jadi jangan dibuka wajahnya, kadang jika dibuka ditempelkan ke tanahnya. Sebab kalau nggak nempel nanti ada masalah. Kemudian talinya, tali kain kafan. Sebenarnya hadirin yang wajib itu kan membungkus dengan kain kafan. Tali itu hanya teknis saja. Karena kalau nggak diikat tali pun boleh. Air rambut Bapak silakan dibungkus rapi. Nah khawatir kan ketika dipilahkan itu kan terurai, terbuka. Itu fungsi tali untuk mengikat kan. Nah sehingga ketika sampai di tempat pemakaman, tali itu tidak ada perintah untuk dilepas. Jadi biarkan saja. Itu Pak masalah tali. Jadi nama agama ya Pak belum ada. Berdaya kuburkan apa adanya. Apakah wajahnya mesti menyentuh tanah? Itu pun tidak perlu. Wajahnya kan tertutup dengan kain kafan. Ini hadir sekalian masalah jenazah. Apalagi Pak? Dan Isa tidak ya. Sekira itu dulu yang disampaikan. Sudah selesai pemakaman. Nah nanti setelah selesai dimakamkan, itu si tanahnya ditinggikan sejengkal, yang terpenting sejengkal, kemudian di atas kepalanya dipasang batu. Itulah pemakaman yang dicontohkan oleh Nabi kita. Di Bapak kalau pergi ke tanah suci ya, di Mekah ada pemakaman Sitohrijah, di Uhud ada pemakaman Hamzah. Di Madinah ada makam Baki, itu sahabat Nabi kebanyakan di makam Baki. Itu kuburannya silakan lihat Pak. Tidak ada yang pakai tembok, ya Pak. Apalagi pakai bangunan seperti di Cikadut. Kemudian tidak ada batu nisan yang dipasang selatan utara pakai nama dengan ukiran di sana tidak ada nama, batunya satu. Apakah orang Arab itu sengsara? Kaya raya. Orang kaya pemakaman sekarang orang nusantara mewah makamnya. Ya keperihan di dunia tidak harap bentar makamnya bagus. Jadi itu nanti kita jelaskan Pak. Makam itu tidak ditembok, tidak dicat dan tidak ditulisi. Itu makam yang benar. Nah pemakaman yang di Indonesia ini banyak yang menyimpang, terus terang menyimpang dari aturan. Tidak ditembok, tidak di keramik, apalagi
kemudian tidak dicat, dikapuri, dan tidak ditulisi. Itu Pak. Itu Pak. Mungkin sampai sini nanti kita akan membahas tentang apa yang bermanfaat buat orang yang meninggal dari orang yang masih hidup. Kita bisa berikan apa untuk mereka? Ini akan dibahas pada pertemuan terakhir mungkin pada pekan ke-4 bulan Desember. Semoga